Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 9 November 2025 sebagai berikut. Pertama, Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita Bapak Ibu dan saudara yang dapat mengikuti ibadah hari ini, dan secara khusus yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GKI Celodong. Kedua, ibadah minggu ini akan dilayani oleh Saudara Hendrik Sutikno Siboro. 3. Total persembahan tanggal 2 November 2025 sebesar 13.735.010 rupiah. Dengan rincian persembahan rutin tunai sebesar 4.012.000, persembahan bulanan sebesar 6.468.000, dan persembahan transfer via BCA sebesar 3.255.010 rupiah. Persembahan untuk panitia pembangunan sebesar 50.000. Update panitia pembangunan. Saldo terakhir di bendahara panitia pembangunan sebesar 4.018.038 rupiah. Total hutang di material sebesar 27.440.500 rupiah. Dengan demikian, kekurangan dana sebesar 23.422.462 untuk menutupi hutang ke material. Maka setiap minggu ketiga setiap bulan kita mengedarkan kantong ketiga. Kelima, persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6.00 WIB di ruang konsistori. Mohon kehadiran jemaat dan simpatisan. 6. Pelatihan sound system akan dilaksanakan hari ini pukul 12.00 WIB di ruang konsistori. Mohon maaf, diulangi. Pelatihan sound system akan dilaksanakan hari ini pukul 12.00 WIB. Pelatihan terbuka untuk semua usia. Dalam rangka merayakan Natal tahun ini, panitia mengajak jemaat untuk membantu membangun pohon Natal bersama-sama dengan cara menyumbangkan barang bekas dalam bentuk plastik atau logam. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat hari ini. Kedelapan, sosialisasi dana kedukaan. Warga jemaat yang terkasih, warta jemaat yang telah dibagikan di WA Group atau scan QR code di sandaran kursi jemaat. Demikianlah pokok-pokok warta hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat, saya undang berdiri. Umat yang terkasih, mari kita mulai ibadah ini dengan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 100 ayat 1b hingga ayatnya yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita memuji Tuhan dari KJ 17 ayat 1 sampai 3. Tuhan Allah hadir.
yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibu, bapak, saudari, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak sekali permasalahan. Mulai dari permasalahan ekonomi, bencana alam, bencana ekologis, bahkan sampai kekerasan. Juga keterbatasan untuk beribadah bagi kelompok-kelompok minoritas. Tidak jarang pergumulan hidup membuat banyak orang putus asa, marah, atau mencari pelarian. Kita semua sebagai orang Kristen, kita pun tidak kebal dari masalah dan juga penderitaan. Minggu ini kita akan belajar, justru di tengah kerapuhan dan kekacauan, di tengah masalah, kita diajak untuk tetap berpegang kepada Allah yang hidup, yang hadir bukan untuk menjauhkan kita dari masalah, tetapi untuk menyertai kita di tengah badai dunia yang menakutkan. Sebab kita percaya, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih
tekanan dan himpitan hidup sering membuat kita kehilangan arah. Kita jadi mudah marah, kehilangan kasih, bahkan tak jarang kita meragukan kehadiran Tuhan. Di dalam kelelahan dan kepedihan, kita kadang mencari jalan sendiri, lupa bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan di saat hidup kita yang berantakan. Dengan hati yang jujur, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Kita akui segala dosa, luka, dan kegagalan kita. Sebab kita yakin Allah adalah Allah yang hidup, melainkan dan juga Allah yang memeluk kita di tengah keputusasaan kita, di tengah kerapuhan kita, di tengah kelemahan kita. Mari kita menghadap Tuhan dan menyerahkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan, sumber pertolongan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, kami saat ini datang dengan hati yang lelah, hancur dan rapuh. Sering kami meragukan kasih Tuhan dan mencari jalan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, pulihkan kami, dan ajarlah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu hadir di tengah kekacauan hidup kami. Betapa indah harinya saat pulih menebus. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus. Alangkah suka
bagi kita sekalian yang sungguh dengan hati yang tertunduk dalam penyesalan akan kesalahan kita, terimalah berita anugerah pengampunan dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Berikan
akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tapi karena seperti ujian bagi kita, iman kita lemah, kita manusia yang rapuh, kita perlu pertolongan Tuhan. Maka dari itu kita mau minta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memerlukan-Mu, Sang Allah yang hidup sebagai juru selamat kami. Karena kami manusia tempatnya rapuh, hilaf, dan lupa. Kami mohon Kau membimbing kami melalui kuasa Roh Tuhan yang kudus, agar kami mampu memaknai pembacaan firman Tuhan kali ini. Kami juga, ya Tuhan, memohonkan kiranya Roh Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang sudah kami maknai, agar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Ayub 19 ayat 23 sampai ayat 27a. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub 19 ayat 23 sampai ayat 27a. Bacaan diambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku akan melihat Dia memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menyatakan firman tadi dengan menyanyikan Mazmur 17 ayat 1 sampai 9. Tuhan
kedua diambil dari surat 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 13 sampai ayat 17. Bacaan kedua diambil dari surat 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 13 sampai ayat 17. Bacaan diambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu tetap kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil dari Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka, siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri.
di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya serta melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu coba lanjutkan kalimat ini. Segala sesuatu akan indah pada segala sesuatu akan indah pada segala sesuatu akan indah padahal tidak. Kayaknya kita lebih sering ngerasain itu ya. Segala sesuatu indah pada waktunya, tapi yang terasa segala sesuatu indah padahal tidak. Yang memang dalam perjalanan kehidupan kita tidak selalu menemukan jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang indah. Malah seringkali yang kita temukan, yang kita hadapi adalah jalan yang kacau, penuh lubang, bahkan gelap. Tadi di kata pembuka sudah disebutkan ada bencana ekonomi, ada permasalahan ekonomi, permasalahan bencana ekologi maupun bencana yang karena perbuatan manusia. Dunia seringkali tidak adil. Relasi bisa retak. Tubuh bisa sakit. Dan bagaimana kita bisa percaya kepada Allah yang hidup ketika hidup kita sendiri terasa tidak hidup, hidup kita sendiri terasa mati karena berbagai permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa mengimani atau bisa percaya kepada Allah yang hidup? Kita mau belajar dari seorang tokoh, namanya Ayub. Ayub, kita mau belajar soal tokoh bagaimana kita bisa menemukan Allah dan mempunyai iman yang jujur dan menemukan Allah di dalam iman yang jujur itu. Tokohnya kita belajar dari Ayub. Iman yang jujur itu iman yang tidak bersembunyi di balik kesalehan yang palsu, tapi justru tumbuh di tengah kekacauan dan penderitaan. Ayub 19 ayat 25 bilang, Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Kira-kira ketika Ayub mengatakan ini, apakah kondisinya sudah dipulihkan Tuhan atau belum? Belum. Kondisinya belum dipulihkan Tuhan. Jadi kisah Ayub ini memang dimulai dari dulunya dia adalah seorang yang makmur, orang yang kaya, kebahagiaannya penuh, dia punya anak yang ganteng-ganteng dan cantik. Namun dalam waktu singkat, segala yang dia punya, segala yang dia miliki hilang, lenyap, hancur. Ia kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, bahkan kesehatannya. Seperti digambar, tubuhnya dipenuhi dengan borok. Karena tubuhnya dipenuhi dengan borok, badannya jadi bau karena borok itu. Istrinya meninggalkannya. Di tengah kesusahan itu para sahabatnya datang. Bukannya menghibur, para sahabatnya ini malah menyalahkan Ayub dan menuduhnya berdosa kepada Allah. Karena Ayub sebelumnya bertanya, kenapa Tuhan? Aku melakukan sesuatu yang benar, tidak ada yang salah di hadapanmu, tetapi semua ini terjadi. Dan sahabat-sahabatnya, 3 orang itu menyalahkan. Ini kan seringkali terjadi sama kita ketika kita lagi mengalami kesusahan, bencana, atau sakit penyakit. Ya. Mungkin sahabat-sahabat kita datang,
bukannya menghibur, malah menambah luka. Yang paling sederhana adalah misalnya kita habis kehilangan orang yang kita cintai begitu. Tujuannya baik, sahabat-sahabat kita ini mau menghibur, bilang sabar ya. Ya Tuhan, kalau bisa sabar, jadi orang yang kehilangan orang yang dicintai, kalau bisa sabar pasti sabar, karena nggak bisa. Ketika orang menderita, kata yang paling menyakitkan adalah sabar ya, banyak-banyak berdoa ya. Ketika ada orang yang menderita, ini tips Bapak Ibu, apalagi untuk tim pelawat, jangan berikan solusi apa. Dengarkan orang yang menderita itu. Biarkan dia berbicara. Biarkan dia melepaskan semua kesedihannya. Itu yang dilakukan. Di akhir pun Tuhan tidak menyalahkan Ayub. Dan Tuhan malah menyalahkan sahabat-sahabatnya yang menuduh Ayub berdosa karena dia mengeluarkan semua keluhan terhadap Tuhan. Di dalam situasi seperti ini Ayub tidak pura-pura kuat. Situasi yang menderita, ia marah, menangis, bahkan ia mempertanyakan Allah. Ia mempertanyakan keadilan Allah. Ia bertanya, mengapa orang benar bisa menderita? Dan justru di dalam kemarahan, di dalam tangisan, di dalam air matanya, iman Ayub tumbuh. Sehingga ia bisa mengatakan, tetapi aku tahu penebusmu hidup. Kalimat ini muncul saat keadaan Ayub yang masih kacau. Belum ada kesembuhan, belum ada pemulihan, belum ada keajaiban. Tapi Ayub, walaupun ia menduga, dia tetap percaya bahwa ada Allah yang hidup dan penebusnya hidup. Lalu di ayat yang ke-26 Ayub berkata lagi, juga sesudah kulit tubuhku rusak tanpa daging pun aku melihat Allah. Dari kalimat ini Ayub mau menerima kerapuhan dan kelemahan. Dan ketika ia merengkuh kerapuhan itu, disitulah Ayub menemukan Allah. Bukan Allah yang menjawab semua pertanyaan pada saat itu belum pulih, tetapi Allah yang hadir. Ayub mau menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sejati bukan iman yang selalu kuat dan mantap, tapi kadang iman itu juga hadir lewat keluhan, lewat tangisan, lewat kebingungan. Dan lewat hal-hal itulah kita bisa belajar tentang iman. Justru dengan merengkuh kerapuhan kita dapat menemukan Allah. Karena Allah yang hidup menyertai bukan saat hidup kita baik-baik saja, tetapi saat hidup kita mungkin di situasi yang kacau dan juga berantakan. Dan di ayat 19, di ayat 27 dia bilang bahwa Ayub bilang, aku akan melihat dia memihak kepada. Di sini Ayub tidak menang atas penderitaan karena dia belum dipulihkan saat itu situasinya, tetapi Ayub tetap mencintai dan percaya kepada Allah yang hidup di dalam penderitaan. Meskipun kalau misalnya teks di akhirnya Ayub dipulihkan itu tidak ada, yang bisa kita pelajari adalah Ayub tidak menang atas penderitaan, tetapi ia mencintai Allah ketika ia sedang menderita. Inilah teladan iman yang mau kita pelajari. Ini adalah teladan iman yang mau kita maknai bersama. Sebuah spiritualitas yang ditunjukkan oleh Ayub, yang diteladankan oleh Ayub, disebut oleh Michael Yaconelli sebagai Messi spirituality atau kerohanian yang kacau. Artinya Allah tidak menunggu kita untuk hidup beres, hidup baik, baru Allah hadir. Jadi nanti ketika ada panggilan
panggilan penatua sering ada istilahnya begini, aduh hidup saya ini belum beres bang, atau Pak Pendeta, mana bisa saya jadi penatua? Tapi dalam misi spirituality, Michael Yaconelli mau mengatakan bahwa ketika kehidupan kita kacau, di situ adalah tempat yang kita bertemu dengan Allah. Di tengah air mata, di tengah rasa sakit, di tengah depresi, dalam iman yang naik turun, kita bisa menemukan Allah menyertai dan menemani kita. Caranya bagaimana? Dengan mengakui dan merengkuh kerapuhan kita. Kita peluk kelemahan kita itu. Di situ kita belajar mempercayai Allah. Lalu bagaimana ketika setelah kita merengkuh kerapuhan itu, cara kita bangkit, gitu ya? Pendeta Yowas Adi Prasetya memberikan dalam bukunya Lebih dari Kehidupan 2, dia bilang bahwa kacau, gagal, dan jatuh adalah fakta keterbatasan manusia. Tapi karena rahmat dari Tuhan, karena Tuhan, kejatuhan itu menjadi kayak trampolin. Ketika kita jatuh, kalau trampolin memantul ke atas. Inilah yang disebut spiritualitas resiliensi. Falling upward, jatuh tapi kita memantul ke atas. Tadi lagu yang baik untuk menggambarkan, saya mau untuk penutup khotbah ini, kita mau sama-sama merenungkan sebuah lagu yang sebetulnya menggambarkan spiritualitas resiliensi. Sebetulnya bagaimana kita di tengah kekacauan dunia ini, karena kita tahu dunia ini tidak adil. Mungkin ada saat ini yang tengah bermasalah di keluarganya, di pekerjaan, ataupun di lingkungan pertemanan. Tapi biarkan permasalahan itu, kekacauan, kegagalan, kita rengkuh dan kita mau falling upward, membal ke atas. Sebuah lagu yang mau kita renungkan, boleh ya? Lebih bantu ya? Lagu yang baru saja kita nyanyikan. Ku perlukan juru selamat, tapi yang baliknya yang kedua. Kita hayati bersama-sama. Ini jadi penutup perenungan kita, bahwa kita memerlukan juru selamat untuk membal ke atas. Untuk membal ke atas. Karena memang semua tidak indah pada waktunya, tetapi kita percaya kita membutuhkan juru selamat, Allah yang hidup untuk menyertai kita di setiap waktu. Ku perlukan juru selamat karena iman kita lemah. Biarlah ini jadi penutup perenungan kita. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa,
Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darahnya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa kasih. Mari kita berdoa. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebagai dasar persembahan diambil dari Bilangan 18 ayat 29 demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Mari kita mengirim persembahan dengan menyanyikan lagu Sekarang Bersyukur.